Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Roni Yanuar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai panduan dasar Gusmus Raksa Jasad dan Gusmus terapi atau yang kita kenal dengan GM terapi. Nah, rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu persatu poin-poin dari panduan dasar Gusmus Raksa Jasad, nanti supaya rekan-rekan bisa mengetahui di mana sebetulnya rekan-rekan ini, di mana naungan rekan-rekan, kemudian juga unsur-unsur apa saja yang ada di Gusmus Raksa Jasad. Oke, satu persatu kita bahas teman-teman semua. Nah, ini merupakan logo dari Gusmus Raksa Jasad. Nah, kemudian rekan-rekan bisa lihat di sini bahwa kita secara legal aspek memang sudah ada di notaris, ya, sudah tercantum akta notarisnya yaitu nomor 01 12 Juli 2018. Kemudian juga di sini kita sudah memiliki AHU dari Kemenkumham. Nah, ini teman-teman bisa lihat nomor 000888.AH.01.07 tahun 2018. Nah, adapun alamat daripada pusat dari Gusmus Raksa Jasad atau perkumpulan Gusmus Raksa Jasad ini adalah di Dusun Kukulu, RT 01 RW 04, Desa Cipancar, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Jadi secara legal aspek kita sudah ada, kemudian juga secara tempat kita sudah ada dan komprehensif. Artinya secara legal aspek dan keberadaan kita sudah bisa dipertanggungjawabkan. Dan kita sekarang sudah tersebar hampir di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Oke. Next, teman-teman semua di sini. Nah, ini dasar hukum dari perkumpulan Gusmus Raksa Jasad. Jadi dasar hukum di sini artinya kenapa Gusmus Raksa Jasad ini ada, dasar hukumnya dari mana? Oke, satu persatu kita bahas. Yang pertama jelas sekali dasar hukumnya yaitu dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai undang-undang dasar dari negara kita, Negara Republik Indonesia. Kemudian juga yang kedua yaitu dari Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 59 ayat 3. Kemudian juga peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2014 ya tentang pelayanan kesehatan tradisional. Kemudian juga peraturan Menteri Kesehatan nomor 61 tahun 2016 tentang pelayanan kesehatan tradisional empiris. Tadi rekan-rekan semua ya, terkait dengan dasar hukum ini jelas bahwa kita sebagai seorang terapis ya, secara undang-undang juga kemudian juga peraturan pemerintah dan lain sebagainya kita memang sudah jelas secara legal aspek. Apalagi ditambah dengan sekarang perkumpulan Gusmus Raksa Jasad ini merupakan salah satu perkumpulan yang ada di Indonesia yang secara legal aspek disahkan bahkan langsung oleh pemerintah pusat, sehingga pergerakan kita di lapangan insya Allah akan terjaga dengan baik ya, di lapangan juga didukung langsung oleh pemerintah. Baik, next. Nah, teman-teman semua, kita akan bahas sekarang mengenai sejarah singkat sampai dengan adanya teknik ya Gusmus Raksa Jasad, juga perkumpulan daripada Gusmus Raksa Jasad ini. Yang pertama di sini, sejak tahun 1997, di sini Bapak Agus Muslim selaku owner juga selaku penemu daripada Gusmus Raksa Jasad ini mempelajari dan menekuni teknik terapi tradisional secara turun-temurun berdasarkan kitab Raksa Jasad. Kenapa sampai dengan nama kita Gusmus Raksa Jasad? Karena memang ada sumber otentiknya. Kemudian tahun 2001 beliau belajar di Beijing Complementary School ya di Cina. Kemudian tahun 2008 beliau belajar National Guide of Hypnotherapy System Training dari NGH dari USA, dari Amerika, kemudian juga dari IBH di Jakarta. Kemudian tahun 2011 belajar The Yellow Canon of Emperor Book Training bagian 1 sampai dengan 2 tentang Cleansing Balancing Method di Tianjin, Cina. Kemudian tahun 2014 disimpulkan bahwa sakit akibat ketidakseimbangan gangguan sistem tubuh baik secara fisiologi dan psikologi, metode terapi disebut dengan Gusmus terapi dengan fokus aplikasi terapi pada perbaikan sistem tubuh. Jadi setelah diaplikasikan kemudian juga diteliti, ternyata bahwa metode yang sekarang kita gunakan yaitu metode yang ditemukan oleh Bapak Agus Muslim dengan nama Gusmus terapi sekarang sudah bisa dipertanggungjawabkan baik itu secara nilai kemudian juga secara kualitasnya. Kemudian tahun 2018 dikukuhkan Gusmus terapi menjadi Gusmus Raksa Jasad sesuai dengan sejarah ya, perjalanan sejarah beliau. Pada akhirnya pada tahun 2018 dikukuhkanlah sekarang nama dari Gusmus terapi ini menjadi Gusmus Raksa Jasad.
Kemudian juga yang perlu rekan-rekan ketahui ya, bahwa perkumpulan sekarang Gusmus Raksa Jasad seperti yang sudah kami bilang tadi di awal, bahwa sekarang alhamdulillah kita sudah diakui oleh pemerintah sebagai salah satu perkumpulan yang menaungi para terapis di Indonesia. Oke, next. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai ya ini body of knowledge dari Gusmus Raksa Jasad. Body knowledge itu adalah kerangka ilmu ya, yang terdiri dari fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang menjadi ciri khas bagi suatu ilmu, teman-teman semua ya. Jadi kerangka ilmunya, kemudian juga faktanya, kemudian juga aplikasi dan lain sebagainya, ini dapat dibuktikan secara ilmiah, kemudian juga dapat dibuktikan secara aplikatif di lapangan. Oke, untuk body of knowledge dari Gusmus Raksa Jasad, nah di sini ada pendekatan filosofisnya. Yang pertama yaitu ontologi, itu objek tentang telaah ilmunya. Kemudian juga di sini ada epistemologi, yaitu tentang cara mendapatkan ilmunya. Kemudian juga yang terakhir di sini ada aksiologi, yaitu cara pemanfaatan atau penggunaan ilmu. Yang berdasarkan di sini pendekatan ontologi ya, Gusmus Raksa Jasad, jadi sakit merupakan gangguan hantaran energi Qi pada 12 organ utama yang mengakibatkan terganggunya sistem keseimbangan ilmu ya. Jadi secara telaah keilmuan memang Gusmus Raksa Jasad ini sudah valid. Kemudian juga di sini pendekatan epistemologi, yaitu cara mendapatkan ilmu. Yang pertama ada empirisnya, yaitu pengalaman langsung di lapangan. Kemudian juga ada studi kasus dan kajian ilmiah dan alamiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian juga dari sisi aksiologi, yaitu cara pemanfaatan dan penggunaan ilmu. Nah, ini jelas sekali bahwa Gusmus Raksa Jasad yaitu terapi modalitas tradisional. Kemudian juga ada pemberian stimulasi pada titik tubuh atau akupoin anatomi dengan cara sentuh, putar kiap dibantu dengan komunikasi sugestif. Jadi kembali lagi bahwa secara keilmuan, secara aplikatif, bahwa Gusmus Raksa Jasad ini bisa dipertanggungjawabkan. Baik, rekan-rekan semua, selanjutnya. Nah, di sini adalah pohon keilmuan dari Gusmus Raksa Jasad. Jadi, pohon keilmuan ini bagaimana alur keilmuan Gusmus Raksa Jasad, bagaimana metodologinya mulai dari awal sampai dengan nanti akhir, kemudian tujuannya bagaimana. Nah, di sini pohon keilmuannya Gusmus Raksa Jasad yang pertama ada nilai spiritualnya. Harus memiliki nilai spiritual, yaitu kemudian edukasi, sosial, finansial, dan healthy ya, atau kesehatan. Satu persatu kita bahas. Di sini nilai spiritual yaitu pendekatan norma agama dan budaya luhur bangsa sebagai trigger para penyehat tradisional. Jadi secara spiritual juga ada nilai-nilai yang terdapat pada Gusmus Raksa Jasad. Kemudian juga ada edukasinya, anatomi dan fisiologi, terapi modalitas Gusmus Raksa Jasad, teknik komunikasi sugestif. Kemudian juga ada jenjang keahlian mulai dari basic, advance, profesional sampai dengan instruktur. Jadi secara edukasi atau nilai-nilai pendidikan sudah memenuhi kriteria ini. Kemudian juga dalam bidang sosial, rekan-rekan semua, di kita ini ada network marketing, baik itu jejaring pasien ya, jaringan pasien yang kita kelola, yang rekan-rekan juga nanti kelola secara mandiri. Kemudian juga ada jejaring terapis, di mana nanti rekan-rekan bisa mengajarkan keilmuan kembali kepada rekan-rekan yang lain setelah rekan-rekan menempuh prosedur yang sudah ditetapkan. Jadi secara network marketing kita juga memenuhi. Kemudian secara finansial, di kita juga mempelajari bagaimana manajemen keuangan yang baik itu internal maupun nanti eksternal. Kemudian juga kita mempelajari sales marketing yang baik, bagaimana cara kita menawarkan jasa kita, kemudian juga bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik, menawarkan tentang keahlian kita dan lain sebagainya. Di kita juga di Gusmus Raksa Jasad dipelajari secara detail. Kemudian juga dalam bidang kesehatan di sini ada manajemen sumber daya manusia, kemudian juga manajemen organisasi dan manajemen klien. Sehat di sini bukan hanya sehat secara tubuh, tapi juga sehat secara organisasi dan juga sehat secara manajemen. Nah, di kita satu persatu kita pelajari. Jadi secara keilmuan ya, Gusmus Raksa Jasad ini dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Karena salah satu sifat kehidupan yang memang baik itu harus memenuhi aspek spiritual, edukasi, sosial, finansial, dan healthy. Karena salah satu bidang saja ini kurang terpenuhi, maka akan pincang. Dan alhamdulillah teman-teman semua di Gusmus Raksa Jasad semuanya memang sudah terpenuhi. Next. Nah, kemudian di sini kita berbicara mengenai visi dan misi daripada Gusmus Raksa Jasad. Nah, ini visinya.
Yang pertama yaitu membentuk pengobat tradisional yang beriman, berilmu, dan bermartabat. Oke, beriman, berilmu, dan bermartabat. Yang kompeten, mampu bersaing dalam bidang terapi secara keilmuan yang terstruktur dan alamiah berdasarkan warisan leluhur bangsa di sini. Nah, teman-teman semua di sini kita punya harapan bahwa teman-teman semua di sini selain daripada nanti hanya berilmu saja, tidak hanya berilmu saja, tapi juga mampu beriman sesuai tadi dengan pohon keilmuan dan juga bermartabat. Kemudian juga teman-teman nanti harus bisa kompeten. Artinya kompeten di sini memiliki keahlian atau kualitas yang mampu bersaing nanti di dalam bidang terapi. Artinya teman-teman nanti kita didik sebaik mungkin supaya teman-teman nanti ketika turun di lapangan secara kualitas teman-teman nanti bisa dipertanggungjawabkan sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan manfaat baik untuk diri sendiri, keluarga maupun untuk masyarakat yang lebih luas. Nah, di sini secara keilmuan yang terstruktur dan alamiah berdasarkan warisan luhur bangsa. Oke, di sini keilmuan yang ada di kita ya di Gus Pusraksa Jasad ini sudah dibuat secara terstruktur. Jadi baik itu dari tingkatan basic, kemudian juga advance, profesional, bahkan sampai dengan tingkat master kita sudah ada strukturnya. Pendidikannya kita juga sudah ada. Dan alamiah di sini memang ini sudah ada dan merupakan warisan dari leluhur bangsa. Jadi memang sudah sangat jelas bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan juga alamiah. Nah, kemudian misi adalah nanti yang mendukung daripada visi yang tadi sudah kita bahas. Langkah-langkah yang mendukung visi yang di atas ini, teman-teman. Yang pertama misi daripada kita yaitu melestarikan budaya luhur bangsa di bidang kesehatan tradisional empiris. Kemudian juga menyelenggarakan kursus dan pelatihan penyehat tradisional berbasis kompetensi yang mampu menjawab tuntutan masyarakat, keilmuan, dan mampu bersaing secara global dan berperan serta aktif dalam pembangunan kesehatan. Jadi sangat jelas sekali bahwa misi kita ini luar biasa, mulai dari bagaimana caranya kita melestarikan budaya luhur bangsa sampai dengan menyelenggarakan kursus dan pelatihan penyehat tradisional. Sehingga nanti rekan-rekan ya ketika bisa aplikasi di lapangan, kemudian juga rekan-rekan nanti bertemu dengan masyarakat luas, kehadiran rekan-rekan juga bisa dipertanggungjawabkan secara kualitas. Nah, kemudian juga meningkatkan kemampuan sumber daya penyehat yang mandiri dan profesional. Sesuai dengan pohon keilmuan yang tadi kita bahas sebelumnya, teman-teman nanti dididik dari mulai 5 aspek kehidupan, ya dididik semuanya, dan sehingga nanti pada akhirnya teman-teman nanti bisa mandiri dan profesional. Karena tujuan dari kita semua di sini yaitu mendidik rekan-rekan untuk menjadi seorang pengusaha yang baik. Oke. Nah, next. Nah, di sini teman-teman semua sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya, di sini ada proses pendidikan yang nanti teman-teman bisa tempuh. Nah, ini dalam proses pendidikan ini, nah di kita ini ada lembaganya yaitu Yayasan Nur Sunda JM. Oke. Secara legal di sini Yayasan Nur Sunda JM akta pendiriannya sudah ada yaitu akta notaris nomor 16 tahun 2014. Nah, kemudian juga di sini ada pengesahan pendirian dari Kemenkumham. Oke. Dengan nomor AHU 5563.10.10.2014. Nah, ini LKP Nur Sunda Sukabumi, nomor NPSN nomor K56683994, jadi sudah terakreditasi. Nah, LKPJM NPSN K56680990. Nah, LKP Nur Sunda Cianjur NPSN K56699290. Ya, artinya teman-teman semua, kita secara pendidikan kita juga memang sudah ada struktur yang jelas. Nah, ini jenjang pendidikan nanti yang bisa rekan-rekan dapatkan ketika rekan-rekan belajar di LKP yang ada di bawah naungan Yayasan Nur Sunda JM, yaitu yang pertama tahap basic, ini tahap dasar. Nah, yang seperti rekan-rekan sekarang pelajari ini adalah tahap basic. Kemudian juga nanti ada tahap lanjutan yaitu advance atau lanjutan. Setelah rekan-rekan nanti menguasai basic secara jelas, kemudian juga secara kualitas, kemampuan basic rekan-rekan bisa dipertanggungjawabkan, maka rekan-rekan nanti berhak untuk mengikuti tahap lanjutan yang disamakan dengan tahap advance. Oke. Nah, setelah nanti rekan-rekan melewati tahap advance dan rekan-rekan juga sudah expert di tahap advance, ya sudah mengetahui beberapa nanti tahapan atau keilmuan yang ada di tahap advance. Kemudian rekan-rekan nanti bisa loncat ke tahap profesional, di mana pada tahapan profesional ini rekan-rekan akan diberikan keilmuan dengan ciri khas profesional, di mana rekan-rekan nanti baik itu secara kualitas, kemudian juga identitas, ya rekan-rekan
akan dikenal sebagai seorang pengobat tradisional yang memiliki ciri khas Gusmus Raksa Jasad, dan rekan-rekan akan dididik secara profesional. Kemudian juga setelah melalui tahapan profesional, nanti rekan-rekan akan naik satu level lagi ke tahapan instruktur, di mana pada level ini nanti rekan-rekan bisa mengajarkannya kembali kepada rekan-rekan yang lain, di mana rekan-rekan nanti dibekali dengan keilmuan instruktur, kemudian juga dibekali dengan bahan-bahan tertentu yang jelas bahan-bahan tersebut akan mendukung nanti kemampuan rekan-rekan untuk menjadi seorang instruktur yang baik, sehingga secara komunikasi, secara penjelasan, narasi dan lain sebagainya rekan-rekan nanti akan qualified untuk menjadi seorang instruktur. Nah, di sini ada beberapa gambar yang di sini yang menjelaskan bahwa secara legal aspek kita sudah didukung oleh pemerintah. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai PT Panca Tunggal Wibawa yang merupakan perusahaan resmi berbentuk perseroan terbatas di bawah komando GM, didirikan pada tanggal 25 Januari 2017 dengan akta notaris nomor 129 AHU 000445.AH.01.tahun 2017. Kemudian juga dengan nomor TDP yaitu 10.12.1.86.00016, nomor siupnya 503.10-10-DP-MPTSP-PK-3-2017 berkedudukan di Sumedang. Jadi bidang kegiatan dari PT Panca Tunggal Wibawa ini yaitu sebagai produsen atau produksi dan distribusi produk herba GM. Adapun di sini adalah izin edarnya dari PIRT, kemudian juga dari POM TR, mana telah memiliki sertifikasi halal MUI. Nah, ini ada gambar atau foto mengenai surat keabsahannya. Nah, teman-teman semua, PT Panca Tunggal Wibawa ini adalah PT yang memproduksi dan distribusi produk herbal GM yang rekan-rekan kenal pada saat ini. Jadi bagi rekan-rekan nanti bisa bertanya langsung kepada instruktur maupun ketua koordinatnya masing-masing mengenai manfaat dan fungsi daripada herbal-herbal yang sekarang ini ada di bawah naungan PT Panca Tunggal Wibawa. Next. Nah, selanjutnya di sini ada BMT Rahayu Kerta Raharja. Nah, ini adalah badan di bidang keuangan yang bersifat syar'i di bawah naungan GM, didirikan pada tanggal 5 Februari 2017, berkedudukan di Jalan Pesantren nomor 12 Desa Margahayu Tengah, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat 40225, telepon 0225441392 dengan nama email bmt-rk@gmail.com. Adapun daripada bidang kegiatan daripada BMT Rahayu Kerta Raharja ini adalah unit simpan pinjam, kemudian juga unit pengembangan usaha dan permodalan, kemudian juga pengelolaan zakat, infak dan sodako. Kemudian juga di sini memiliki fungsi sebagai lembaga resmi yang bergerak di bidang keuangan syar'i. Jadi di Gusmus Raksa Jasad ini teman-teman semua didapat dikategorikan memiliki lembaga-lembaga yang komplit ya. Selain juga memang perkumpulan yang ada langsung di bawah legal aspek dari Kementerian Kesehatan, juga kita memiliki yayasan pendidikannya, kemudian juga kita memiliki PT-nya yang langsung nanti mengembangkan herbal, kemudian juga kita memiliki bidang keuangan atau badan keuangan khusus yang bersifat syar'i. Ya, jadi nanti rekan-rekan terkait dengan BMT Rahayu Kerta Raharja ini, nanti rekan-rekan bisa berkomunikasi langsung terkait dengan keperluan rekan-rekan sesuai dengan bidang kegiatan dari BMT ini. Oke, next. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai tim Resiva. Definisi operasional dari tim Resiva adalah tim yang dibentuk oleh Gusmus Raksa Jasad sebagai tim penegak peraturan dan kode etik Gusmus Raksa Jasad. Bidang kegiatan yaitu penegak kode etik Gusmus Raksa Jasad dan penegak administrasi anggota. Fungsi sebagai tim yang peruntukannya khusus untuk menegakkan aturan Gusmus Raksa Jasad dan menertibkan administrasi anggota. Rekan-rekan ya bisa baca kembali, di sini sudah sangat jelas bahwa dari fungsi tim Resiva ini adalah sebagai penegak kode etik, kemudian juga penegak administrasi. Dalam arti penegak kode etik ini, ketika ada anggota yang memang di lapangan melakukan penyimpangan dan lain sebagainya, dengan harapan memang tidak melakukan hal seperti itu, nah di sini nanti tim Resiva akan bergerak juga untuk berkomunikasi kenapa sampai ada pelanggaran kode etik seperti itu.
Ya, dalam arti penegakan kode etik nanti dilakukan ketika setelah ada komunikasi terlebih dahulu. Kemudian juga di sini ada penegakan administrasi anggota. Nah, teman-teman semua, administrasi di sini nanti teman-teman ya, kaitannya nanti dengan iuran anggota, kemudian juga sertifikat dan lain sebagainya. Nah, nanti tim Presipa adalah tim yang pertama akan mengingatkan rekan-rekan semua terkait dengan kewajiban administrasi daripada anggota dari Gusmus Raksajasa. Baik, selanjutnya kita bahas yaitu tentang koordinat GM. Nah, di sini adalah anggota GM Community yang sudah mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat rekomendasi praktik dari PGRI yang memiliki jaringan minimal 5 orang. Ya, ini sudah sangat jelas peraturannya. Oke, kemudian juga hak dan kewajiban. Koordinat GM berhak mengembangkan jaringan sebanyak-banyaknya, mendapatkan arahan dan bimbingan dari GM dan atau organ lainnya, mendapatkan penghargaan atau prestasi dan dedikasi di GM atau di Gusmus Raksajasa. Oke, teman-teman semua, ya, koordinat yang dimaksud di sini sesuai dengan yang sekarang rekan-rekan miliki, sesuai dengan sekarang rekan-rekan berada di bawah naungannya. Koordinat GM ini adalah wadah bagi pengembangan kemandirian rekan-rekan, pengembangan diri rekan-rekan, kemudian juga wadah dari koordinasi dan komunikasi rekan-rekan dengan sesama anggota Gusmus Raksajasa. Sehingga nanti secara kualitas kemudian juga secara kuantitas rekan-rekan dididik untuk terus berkembang. Oke, teman-teman semua, di sini ada kewajiban anggota dari GM Community, ya, dari Gusmus Community. Oke. Nah, di sini ada mentaati kode etik GM, koordinasi, patuh, dan komitmen. Kemudian melakukan pembimbingan jaringan minimal 1 minggu sekali. Kemudian melakukan koordinasi vertikal sesuai dengan program yang ditetapkan. Mengamankan dan mensukseskan setiap program GM. Melaporkan secara periode 1 bulan sekali perkembangan anggota kepada Gusmus Raksajasa GM atau Gusmus Raksajasa. Kemudian melakukan koordinasi dengan organ lainnya. Jadi kewajiban-kewajiban nanti ini yang diharapkan memang bisa dilakukan oleh para anggota dengan harapan nanti anggota daripada GM Community ini bisa berkembang. Adanya kewajiban tidak mengurangi daripada nanti hak rekan-rekan untuk sukses, hak rekan-rekan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Selama memang nanti rekan-rekan bisa mengikuti track, selama nanti rekan-rekan bisa mengikuti alur daripada perjalanan Gusmus Raksajasa ini, dengan prinsip bahwa kita semua di sini adalah saling besar dan membesarkan satu sama lain. Oke, next. Oke, teman-teman semua, tadi penjelasan mengenai panduan dasar dari Gusmus Raksajasa. Mudah-mudahan nanti rekan-rekan sedikitnya memahami yang kami sampaikan, dan nanti rekan-rekan apabila memang ada hal yang ingin ditanyakan, silakan rekan-rekan tanyakan kepada instruktur, kemudian juga ketua koordinatnya masing-masing. Oke, teman-teman, semoga uraian tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan yang paling utama semoga bisa diaplikasikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.